Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi di kelas 12 yaitu tentang senyawa benzena. Jadi kalau diperhatikan di sini ada beberapa jenis obat, ada yang namanya ibuprofen, ada aspirin, ada acetaminophen. Nah, itu salah satu contoh beberapa penerapan senyawa benzena dalam kehidupan sehari-hari. Jadi benzena itu erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dimanfaatkan sebagai obat. Benzena itu apa sih? Benzena itu adalah senyawa hidrokarbon yang membentuk cincin dengan bentuk segi 6. Di mana dalam bentuk segi 6 ini ada yang namanya ikatan rangkap dan tunggal yang bersifat selang-seling. Jadi kalau dikatakan benzena sendiri punya rumus yaitu C6H6. Jadi terdiri dari C-nya ada 6 dan H-nya ada 6, di mana ikatannya tunggal dan rangkap itu berselang-seling. Oleh karena itu, karena tidak bisa menentukan ikatan rangkap dan tunggal, pada proses penggambarannya boleh digambarkan dalam bentuk seperti ini ataupun lingkaran digambarkan di dalamnya. Kemudian sifat-sifat benzena, ada beberapa sifat dari benzena. Yang pertama adalah benzena merupakan zat cair yang mudah menguap. Kemudian yang kedua tidak berwarna ataupun berbau khas. Dia punya titik leleh rendah yaitu 5,53 dan titik didihnya adalah 80,1 derajat Celcius. Jadi lebih rendah dibanding titik didih dari air. Kemudian benzena merupakan senyawa nonpolar yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam senyawa yang bersifat nonpolar. Jadi kalau senyawa nonpolar itu larutnya dalam senyawa nonpolar. Sedangkan air itu adalah senyawa yang bersifat polar. Nah, jadi senyawa benzena sendiri karena tidak bisa menentukan posisi ikatan rangkap dengan tepat, kecenderungannya benzena akan mengalami yang namanya reaksi substitusi, lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding reaksi adisi. Apa sih substitusi itu? Dari pengertiannya sudah jelas ya. Jadi substitusi itu adalah reaksi penggantian. Sedangkan reaksi adisi itu adalah reaksi pemecahan ikatan rangkap. Terus apa yang disubstitusi atau diganti? Jadi yang bisa diganti dari senyawa benzena itu adalah gugus hanya atau unsur hanya. Jadi kalau diganti jadinya adalah dia bisa jadi berubah C6H5 karena hanya diganti satu. Ini yang disebut sebagai gugus fenil. Terus kalau dia hanya sudah diganti satu, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah dia akan berubah namanya sesuai dengan penggantinya. Contoh, kalau kita misalkan hanya diganti satu dengan Cl, berarti namanya klorobenzena atau fenil klorida, mengikuti dari gugus yang menggantikan. Tidak hanya Cl, ada beberapa gugus yang lain. Misalkan kita punya nih alkohol, ya, alkohol menggantikan H, berarti namanya fenol. Nama lainnya atau disebut sebagai hidroksibenzena. Ya. Kalau hanya diganti CH3 namanya toluena atau sering disebut sebagai metilbenzena. Kalau hanya diganti NH2 apa namanya? Namanya anilina atau anilin, atau dengan kata lain ada disebut sebagai aminobenzena. Dan lain-lain ya, ada beberapa, ini hanya sebagai contoh aja. Jadi kalau hanya diganti satu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang diganti hanya satu? Karena di sini ada 6H, berarti ke-6-nya bisa diganti. Terus kalau 2 gimana? Nah, kalau 2H diganti, contohnya, nah, jadi kalau 2H diganti, berarti ada yang namanya penomeran. Ya, penomeran di sini, nah contohnya kayak gini ya. Penomeran contohnya itu terletak di nomor 1, berarti nomor 2-nya itu tidak bisa ditentukan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi sesuai dengan cabang atau gugus yang diikat berikutnya, yang paling dekat itulah yang dijadikan sebagai prioritas penomoran berikutnya. Ya, contohnya di sini 1, 2-nya di sini karena lebih 2-nya lebih dekat ke kanan dibanding ke kiri. Oke ya. Terus jadi kalau misalnya ini namanya 1, 2 ya,
Jadi penomoran 1, 2 itu bisa diganti dengan nama orto. Jadi contohnya ini X-nya di nomor 1 berarti orto itu adalah 1, 2. Kalau 1, 3 bisa diganti dengan meta atau disingkat jadi M. Kalau para 1, 4 berarti posisinya entah di atas entah di bawah. Ya, kembali lagi penomoran tidak selalu mulai dari atas tapi juga bisa mulai dari bawah ataupun dari samping. Ya, itu yang jadi prioritas. Maksudnya gimana? Contoh, yuk kita bahas contohnya aja. Misalkan kita punya nih. Oke ya. Nah, berarti kalau misalkan saya punya, saya kasih tanda dulu. Oke. Jadi kalau diperhatikan berarti di sini terletak ini yang dikasih nomor 1, boleh ya? Terletak nomor 1 berarti ini terletak di nomor 2. Nah, berarti namanya 1,2 dibromobenzena atau bisa diganti jadi orto dibromobenzena. Ya, jadi contohnya kayak di bawah. Oke. Nah, contoh yang lain misalnya kayak gini. Nah, apakah satunya selalu dimulai dari bawah? Dimulai dari atas? Boleh kok dimulai dari bawah. Misalkan kita kasih nomor 1 di sini. Di sini 1. Berarti nomor 2-nya di sini. Berarti nomor 3-nya di sini. Berarti ini namanya 1,3 dibromobenzena. Ya, dan lain sebagainya. Oke, terus pertanyaan sekarang. Ini kenapa kok bisa, gimana kalau ini kalau sama nggak ada masalah. Kalau beda menentukan satunya dari mana? Ada yang namanya prioritas. Ya, kita bahas prioritas dulu. Nah, prioritas yang paling utama adalah asam benzoat. Prioritas yang paling kecil untuk sementara ini adalah toluena. Sebenarnya ada satu lagi yaitu jadi satu lagi bisa diganti pakai alkil halida nanti ya. Nah, kalau diperhatikan di sini kita punya ada COH, ada NO2. Berarti ini yang dijadikan prioritas karena dia lebih berat 1. Berarti di sini 2. Jadi yang prioritas biasanya penyebutannya diletakkan di belakang karena dia asam benzoat, asamnya seperti yang kita bahas, asamnya diletakkan di depan dulu. 2 nitro benzoat. Nitro dapat dari NO2. Ya. Kalau ini juga sama, berarti asam 3 nitro benzoat atau M nitro benzoat boleh. Ya, orto, meta, para. Terus kalau lebih dari 2 gimana? Nah, kalau lebih dari 2 ya seperti yang sudah kita bahas tadi, ada yang namanya prioritas. Kita bahas contohnya. Nah, contohnya kayak gini. Ya. Misalkan kayak gini, ini 1 2 udah kita bahas. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalkan ada 3 gimana? Ya udah, tinggal tentukan prioritas nomor 1 di mana. Misalkan di sini nomor 1-nya. Berarti nomor 2-nya menyesuaikan. 2 3 4 5. Berarti namanya 1 3 trimetil benzena. Contoh yang lain misalkan, nah ini misalkan kita punya metil, kita punya NO2, mana yang lebih prioritas? Kalau diperhatikan urutan nah NO2 letaknya di sini ya, sepertinya kurang datanya. Oke, NO2 letaknya di sini, jadi yang lebih prioritas adalah metilnya. Jadi satunya dapat dari metil, sisanya menyesuaikan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti dari segi penamaan 2, 4, 6 trinitro. Kenapa trinitro? Karena nitronya ada 3. Toluena karena dia jadi prioritas, jadi disebutkan di paling belakang. Oke, seperti itu dulu ya penjelasan tentang tata nama senyawa benzena. Semoga setelah melihat video ini pemahaman kalian bisa dipahami, lebih bisa membantu pemahaman kalian. Setelah ini coba kalian mengerjakan latihan soal biar kalian lebih bisa menguji apa yang sudah kalian pelajari. Terima kasih.